Yang kami hormati Ketua FKKG Kabupaten Goa, Bapak Sahabuddin SPD MPD. Yang kami hormati Founder and Managing Director Milia Lab Sinta VR, Bapak Andes Rizky atau yang mewakili. Yang kami hormati Ibu Dini Mulia workshop pengembangan bahan ajar berbasis virtual reality. Dan segenap Bapak dan Ibu guru peserta workshop yang sempat mengikuti kegiatan kita pada hari ini yang kami banggakan. Bapak dan Ibu sekalian, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada siang hari ini, Sabtu 22 Januari tahun 2022, kita sekalian diberikan karunia dan rahmat sehingga bersama-sama dalam keadaan sehat dapat mengikuti workshop pengembangan bahan ajar berbasis virtual reality secara virtual. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana selalu kita harapkan kita sebagai umatnya akan mendapatkan syafaatnya di akhirat nanti. Bapak dan Ibu yang kami banggakan, perkenalkan saya Hermawati Syamsuddin yang akan memandu acara workshop virtual ini hingga akhir nanti dan dalam mengawali kegiatan ini agar diberikan kemudahan dan kelancaran. Marilah kita secara bersama-sama membuka workshop ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk selanjutnya, Bapak dan Ibu, marilah kita bersama-sama sekalian menundukkan kepala sejenak, seraya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa dimulai. Selesai. Semoga doa yang kita panjatkan diijabah oleh Tuhan Yang Maha Esa dan membawa keberkahan bagi kita semua. Amin. Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk selanjutnya, marilah kita dengarkan bersama laporan dari Ketua FKKG Kabupaten Goa. Untuk itu, kami persilahkan kepada Bapak Sahabuddin, SPD MPD, untuk menyampaikannya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Goa, yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Goa, sekaligus sebagai FKKG Kabupaten Goa, yang saya hormati yang dari Milia Lab yang mewakili beliau, dan yang saya hormati dan yang saya banggakan Bapak Ibu seluruh peserta yang hadir pada kesempatan pertemuan secara virtual ini mengenai workshop pembelajaran pengembangan berbasis virtual reality. Bapak Ibu yang saya banggakan, saya selaku pengurus atau mewakili FKKG Kabupaten Goa mengucapkan terima kasih dan selamat datang di kegiatan kita pada hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya banggakan, izinkan juga saya melaporkan bahwa peserta yang terdaftar pada kegiatan ini kurang lebih 244, tapi yang baru bergabung sekitar 94 orang, mungkin dikarenakan beberapa jaringan sehingga belum bisa bergabung di ruang meeting kita pada hari ini. Kemudian harapan terbesar kami selaku FKKG atau Forum Kelompok Kerja Guru Kabupaten Goa terhadap kegiatan ini adalah bagaimana diharapkan guru-guru kita yang ada di kecamatan di seluruh Kabupaten Goa
bisa membuat bahan ajar yang berbasis IT. Salah satunya adalah penggunaan virtual reality. Karena itu harapan terbesar kami selaku forum kelompok kerja guru, kegiatan ini bisa diikuti secara bersama dan diselesaikan dengan tuntas. Bapak Ibu yang saya hormati dan yang saya banggakan, izinkan juga saya sampaikan ucapan terima kasih kepada pihak Milia Lab untuk kerjasamanya, untuk mengikuti, untuk melaksanakan kegiatan pelatihan ini atau workshop ini, yang insya Allah mudah-mudahan bisa mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, yang terakhir yang ingin saya sampaikan, terima kasih banyak kepada Dinas Pendidikan atas dukungannya sehingga pelaksanaan ini bisa berjalan dengan baik, dengan harapan besar bahwa mudah-mudahan Ibu Kepala Dinas Pendidikan bisa memberikan pengarahan dan acuan kepada kita semua sekaligus membuka kegiatan pada hari ini. Demikian yang saya dapat laporkan dari Forum Kelompok Kerja Guru Kabupaten Goa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Sahabuddin, SPD MPD atas laporannya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan dan arahan dari Pembina FKKG Kabupaten Goa, sekaligus Kepala Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Goa. Untuk itu, kepada Ibu Dr. Ulfa Tenri Batari MPD, kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Goa yang sejak tadi sudah bergabung dengan kita semua. Yang saya hormati Bapak Founder and Managing Director untuk Milia Lab yang sudah bersedia bersama dengan kita pada kegiatan hari ini. Yang saya hormati Bapak Ketua Forum FKKG Kabupaten Goa dan beserta seluruh pengurusnya. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta yang telah bergabung pada hari ini. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan dan meminjamkan nikmat kepada kita semua sehingga Bapak Ibu alhamdulillah kegiatan kita bisa berlangsung dan terlaksana pada pagi hari ini. Salam dan salawat kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin bagi kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon izin Ibu Kadis pada kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillah Forum Kelompok Kerja Guru Kabupaten Goa telah memperlihatkan wajahnya kembali dalam kegiatan yang berbasis IT. Ini menunjukkan kepada kita bahwa eksistensi Forum FKKG Kabupaten Goa telah mengimplementasikan di mana teman-teman guru kemudian mendapatkan inspirasi kembali terkait dengan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan tupoksi mereka masing-masing. Dan alhamdulillah pada hari ini dilaksanakan workshop pengembangan bahan ajar dan saya berharap Bapak Ibu peserta pada hari ini di kegiatan kita ini benar-benar dimanfaatkan waktunya dengan baik. Kemudian yang kedua kami laporkan kepada Ibu Kadis bahwa di Forum Kelompok Kerja Guru Kabupaten Goa tidak hanya sekadar menjadi sebuah forum belaka, tetapi mereka juga sangat aktif berdiskusi di ruang chat mereka. Kemudian mereka mencoba untuk melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Goa. Sehingga semangat dan motivasi mereka alhamdulillah tidak pernah surut sejak mulai mereka berkumpul dan melakukan kegiatan sampai dengan hari ini. Saya menyampaikan ini bukan karena saya selaku pembina dalam kegiatan itu, tetapi memang ada wujud nyata dan konkret yang mereka lakukan di tataran implementatif.
Dan terima kasih juga kami sampaikan kepada pihak Milia Lab yang berkenan untuk bergabung dengan kita. Kami pun sampaikan memang bahwa forum kelompok kerja guru mestinya memang melakukan kolaborasi dan melakukan kemitraan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan. Sebab kita tidak boleh menutup diri untuk kemudian memperoleh ruang dan informasi terkait dengan bagaimana pengembangan kualitas pendidikan kita, bagaimana pengembangan profesian berkelanjutan kita, yang tidak hanya berada pada ruang kelompok kerja saja, tetapi juga bisa kita lakukan dalam keadaan ketika kita melakukan kemitraan dengan berbagai lembaga yang memang sesuai dengan kebutuhan kita dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di sekolah masing-masing. Dan alhamdulillah terima kasih untuk para pengurus, ketua FKKG dan seluruh pengurusnya. Kami berharap bahwa kegiatan-kegiatan seperti ini tidak dilaksanakan hanya pada hari ini saja. Bapak dan Ibu harap mematikan mikrofonnya. Iya. Meeting ada meeting. Iya, oke. Iya. Yang petitik tarik Bapak ya. dan Ibu harap mematikan mikrofonnya. Ya. Dan jika seandainya memungkinkan, maka kami berharap bahwa ada program kerja yang disampaikan kepada kami, Dinas Pendidikan, khususnya untuk pendidikan sekolah dasar, seperti apa program kerja yang akan dilaksanakan selama 1 tahun. Jika seandainya belum termaktub dalam 1 tahun, bisa dilaporkan secara per semester, secara bertahap di tiap semester. Sehingga kami bisa melihat program-program apa yang kemudian bisa kita laksanakan sinergitas dengan Dinas Pendidikan, dan juga dengan kemitraan lainnya, misalnya PGRI, kemudian organisasi lainnya yang juga bisa bergabung dengan kita semua dalam rangka peningkatan mutu pendidikan. Saya kira itu Ibu Bapak yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mohon maaf, hari ini karena saya sedang masih mobile, jadi satu lagi, kami berharap di ruang berbahagia ini kita bisa bersama-sama untuk membantu satuan pendidikan dan peserta didik kita untuk memaksimalkan vaksinasi, mengingat bahwa capaian target kita harus maksimal di bulan Februari, sehingga kami berharap seluruh stakeholder bisa bekerja sama dan berkolaborasi dalam memaksimalkan vaksinasi yang ada di tingkat satuan pendidikan, khusus untuk di tingkat sekolah dasar. Meskipun kami sudah menyampaikan ke masing-masing korwil dan titik-titik vaksinasi juga sudah dilaporkan, tapi kami berharap bahwa Bapak Ibu guru, khususnya di forum KKG, benar-benar membantu kami dalam memaksimalkan edukasi yang diberikan kepada lingkungan sekitar, khususnya lingkungan sekitar satuan pendidikan kita masing-masing. Saya kira ini yang perlu saya sampaikan. Mohon maaf, Tabe, Bu Kadis, Bapak Ibu panitia pelaksana dan pengurus FKKG Kabupaten Goa, hanya ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Dan saya cukupkan dengan ucapan billahi fisabilil haq wasyabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Bapak dan Ibu untuk mematikan mikrofonnya. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Dr. Ulfa Tenri Batari atas sambutannya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk selanjutnya, marilah kita dengarkan bersama sambutan dari Founder dan Managing Director Milia Lab Sinta VR yang pada kesempatan ini diwakili oleh Ibu Hana Nurrohma. Untuk itu, kepada Ibu Hana kami persilahkan. Baik, terima kasih banyak Ibu Hermawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar cukup jelas, Bapak Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas, Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Amin. Salam dan bahagia Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi, selamat siang ya. Supaya tetap semangatnya semangat pagi.
Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan saya Hana sebagai VR Edukator Millennial Lab, mewakili Bapak Andes Rizky selaku Managing Director Millennial Lab yang berhalangan hadir, namun tentunya tidak mengurangi rasa syukur kita akan berjalannya workshop ini. Yang saya hormati pembina FKKG Kabupaten Goa, tadi dari Ibu Dr. Ulfa Tentri Batari, kemudian Bapak Sahabudin SPD MPD, dan juga dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Goa, Ibu Haja Rika Susanti Baharudin ST. Yang saya banggakan Ibu Dini selaku penggagas acara pelatihan atau workshop, dan juga FKKG Forum Kelompok Kerja Guru Kabupaten Goa, dan juga seluruh peserta pelatihan yang hadir hari ini. Tidak lupa juga salam serta salawat kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Marilah sama-sama kita mengucapkan rasa syukur dan nikmat dan juga atas karunia Allah Subhanahu wa taala, karena berkat nikmat karunia serta izinnya juga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat dan tanpa kekurangan suatu apapun. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian dapat terwujud ya ini atas inisiasi dari Ibu Dini. Kita sudah melakukan banyak diskusi ya Bu Dini sampai akhirnya hari ini datang gitu. Alhamdulillah terlaksana. Pelatihan ini diadakan dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi pendidik, khususnya di bidang teknologi pendidikan, Bapak Ibu. Tentunya pendidik memang haruslah dinamis dan juga selalu mengupgrade diri sesuai dengan perkembangan zaman. Apalagi di masa sekarang ini ya, di mana metaverse sudah digaungkan di mana-mana. Dan alhamdulillah Bapak Ibu sekalian dapat berkesempatan untuk mengikuti workshop ini, yaitu pembuatan media ajar berbasis 3D dan virtual reality. Untuk itu, saya khususnya dan juga kami berharap kepada para seluruh peserta agar memperhatikan pelatihan ini dengan baik dan juga berkomitmen nih sampai akhir. Semoga pelatihan dapat berjalan dengan lancar dan kita semua juga dapat mendapatkan manfaatnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, juga dari founder kami, Bapak Andes, mengucapkan banyak terima kasih dan selamat berlatih Bapak Ibu. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Hana yang telah mewakili founder dan managing director dari Milia Lab Sinta VR. Selanjutnya, Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan dan arahan dari pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Goa, sekaligus yang akan membuka kegiatan workshop pengembangan bahan ajar berbasis virtual reality secara resmi. Untuk itu, kepada Ibu Haja Rika Susanti Baharudin ST, kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat buat kita semua. Yang saya hormati dan saya banggakan pembina FKKG Kabupaten Goa, Ibu Dr. Ulfa. Yang saya hormati dan saya banggakan Ketua FKKG Goa. Yang saya hormati dan saya banggakan Ibu Hana dari Milia Lab. Yang saya hormati, saya banggakan serta saya cintai seluruh peserta workshop pembelajaran virtual reality yang sempat hadir pada hari ini. Saya mohon untuk semua memute-kan mikrofonnya karena itu mengganggu kepada seluruh peserta yang hadir pada hari ini. Mohon dilihat kembali moderator agar semua memute-kan mikrofonnya. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kesempatan dan nikmat kesehatan yang diberikan kepada kita semua sehingga kita bisa hadir di tempat ini dalam rangka workshop pembelajaran melalui virtual reality.
meskipun dilaksanakan melalui daring ya di dunia maya, saya berharap ini tidak menambah maksimal workshop kita. Kita sampaikan salam dan salawat kepada junjungan kita Muhammad SAW sebagai Nabi pencerah bagi kita semua. Bapak dan Ibu, alhamdulillah kita sudah berada di awal tahun 2022. Berarti kita sudah memulai tahun yang baru, di mana tahun 2022 adalah termasuk di abad ke-21. Dan di abad 21 kita ini dituntut untuk lebih memberikan pelajaran yang melalui 4C, yaitu berpikir kritis, critical, kemudian bisa menyelesaikan masalah, kemudian kreatif, dan mampu berkomunikasi. Saya berharap seluruh guru kita yang ikut workshop kali ini untuk bisa lebih kreatif. Dengan adanya workshop virtual reality, maka kita sudah melangkah ke maju ke depan, di mana dalam virtual reality ini kita bisa sebagai alat pengajaran dengan memberikan pengalaman nyata kepada peserta didik ke dalam suatu konten pembelajaran. Jadi kalau dulu anak-anak kita cuma melihat gambar tidak secara 3 dimensi, maka sekarang peserta didik kita diajak masuk ke dunia hampir sama ke dunia nyata, sehingga dalam proses pembelajaran anak-anak kita tidak merasa bosan ya, karena seperti kita ketahui guru-guru kita sekarang dituntut lebih kreatif dalam mengajar, sehingga tidak saja mengajar secara konvensional tetapi lebih kepada kreativitas yang dituntut, sehingga melalui virtual reality ini anak-anak kita diharapkan merasa senang dalam belajar, karena seperti kita ketahui ketika melakukan pelajaran atau memberikan pelajaran secara virtual reality, anak-anak kita bisa memahami apa yang diajarkan ke kita secara detail, karena melalui virtual reality ini kita mengajak siswa kita bahwa kita ada di dunia nyata. Misalnya ketika kita memberikan pelajaran tentang binatang, maka anak-anak kita lebih bisa melihat nyata dari binatang tersebut mulai dari samping, kiri, kanan, sehingga mereka tidak merasa bosan ya, apa yang kita ajarkan bisa lebih didalami oleh anak-anak kita. Karena kita berharap guru-guru kita sekarang ini, utamanya seluruh guru penggerak yang sudah diberikan pelatihan, kami menginginkan dari Dinas Pendidikan bahwa mereka lebih kreatif nantinya. Saya berharap FKKG ini nantinya akan memberikan evaluasi kepada kami atau melaporkan, sehingga kami bisa melihat perkembangan dari seluruh pembelajaran yang akan diberikan ke anak-anak kita di tahun 2022 ini. Saya juga berterima kasih kepada founder Millennia Lab ya, yang sudah ikut berpartisipasi dalam workshop ini, sehingga guru-guru kita bisa lebih banyak belajar dan banyak tahu apa yang sebenarnya bisa dibuatkan dalam virtual reality proses pembelajaran kita. Karena yang sudah melakukan, kalau tidak salah itu Amerika dan Jepang, mereka sudah melakukan pembelajaran melalui virtual reality, sehingga kita juga berharap anak-anak kita di Kabupaten Goa, karena Goa sebagai kabupaten pendidikan tentunya harus selalu meningkatkan mutu pendidikan kita setiap tahun dengan mengikuti zaman. Karena zaman sekarang ada zaman teknologi, sehingga proses pembelajaran itu pun kita harus maksimalkan dengan melibatkan teknologi kepada anak-anak kita. Kita berikan pelajaran, karena kita tidak bisa memungkiri anak-anak kita dari tim mengetahui, karena mereka itu jam sinyal atau
dan mereka adalah generasi Z ya, generasi yang nantinya di 2045 adalah generasi yang produktif atau bonus demografi. Jadi anak-anak kita nantinya di 2045 di tahun emas nanti adalah anak-anak yang nantinya menjadi pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang yang tentunya lebih kreatif dan berakhlak. Tak lupa saya mengingatkan bahwa proses pembelajaran virtual reality juga tidak dikesampingkan, harus diiringi dengan pembelajaran karakter kepada anak-anak kita, karena karakter bagi anak-anak kita adalah yang terpenting dari seluruh pelajaran yang kita berikan kepada anak-anak kita nantinya sebagai bekal mereka di masa yang akan datang, sehingga kita bisa menciptakan generasi yang akan datang yang cerdas, berakhlak dan berkarakter. Itulah harapan kami dari Dinas Pendidikan dengan para guru-guru kita yang ada di Kabupaten Goa. Saya mengucapkan selamat kepada seluruh guru yang mengikuti workshop kali ini. Selamat mengikuti pelajaran dengan baik. Saya berharap semua dapat mengambil pelajaran ini untuk diaplikasikan di sekolah masing-masing, sehingga nanti kami akan melihat apakah workshop kali ini bisa diimplementasikan ke peserta didik kita secara baik dan diterima oleh anak-anak juga dengan baik dan menyenangkan bagi murid-murid kita, sehingga ada revolusi pembelajaran dari yang dulu ke zaman sekarang, di zaman teknologi ini, zaman sebenarnya pengetahuan diskursi yang kita ketahui bahwa sekarang pengetahuan bisa dimanipulasi dengan adanya Mbah Google. Jadi anak-anak sudah bisa belajar, sehingga para peserta didik dituntut juga lebih kreatif, lebih banyak belajar, sehingga nantinya tidak didahului proses pelajaran itu lebih dahulu anak-anak yang ketahui ya. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan kali ini. Selamat mengikuti workshop. Semoga apa yang didapatkan di workshop ini bisa diimplementasikan ke sekolah masing-masing dengan baik. Saya kira demikian penyampaian dari saya dengan mengucapkan basmalah workshop konten pembelajaran berbasis virtual reality. Saya nyatakan dibuka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga semua yang kita laksanakan hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Saya kira demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Haja Rike Susanti Baharudin SP atas sambutan dan arahannya. Demikianlah tadi rangkaian pembukaan kegiatan kita pada siang hari ini. Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk selanjutnya marilah kita memasuki sesi pemaparan materi pengenalan virtual reality oleh Ibu Dini Mulyasari. Untuk itu, kepada Ibu Dini Mulyasari kami persilahkan. Terima kasih untuk MC Ibu Hermawati Syamsuddin. Sebelumnya yang terhormat Ibu PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Goa. Terima kasih Ibu sudah membuka kegiatan ini. Dan juga yang terhormat Ibu Pembina FKKG selaku Kepala Bidang Pembinaan FB. Yang terhormat Bapak Ketua FKKG Kabupaten Goa. Yang terhormat pengurus FKKG Kabupaten Goa, serta dari tim Milia Lab yang diwakili oleh Mbak Hana dan Mbak Sita, dan peserta Bapak Ibu yang saya banggakan, terima kasih telah hadir di workshop kali ini. Dan izinkan saya memperkenalkan diri, saya Dini Mulyasari SPD, selaku pendekar VR Sulawesi Selatan dan juga guru yang bertugas di SD Negeri Bontomanai, Kecamatan Bajul Barat. Baik, Bapak Ibu, suara saya terdengar dengan jelas. Saya izin untuk share screen. Sudah jelas, Bu. Jelas sekali, Bu. Tunggu ya, Bapak Ibu.
Apakah sudah terlihat screen saya, Bapak Ibu? Mohon dibantu. Sudah terlihat. Sudah. Baik, Bapak Ibu, peserta workshop kali ini, untuk sesi pertama kali ini materinya bagaimana mengenal virtual reality. Nah, berbicara tentang virtual reality berarti kita akan membahas mengenai prinsip dasar dan bagaimana aplikasinya dalam pendidikan. Baik, sebelumnya Bapak Ibu dulu harus berkenalan dengan perusahaan yang mengeluarkan salah satu platform yaitu Milialab. Milialab ini membuat platform yaitu virtual reality yang bisa digunakan oleh Bapak Ibu untuk membuat konten yang nantinya bisa diakses oleh peserta didik. Nah, Milialab ini juga berasal dari perusahaan yang bernama Sinta VR. Perusahaan ini perusahaan pertama yang berinovasi dalam virtual reality dan sudah berdiri sejak tahun 2016. Dan selain itu banyak juga produk yang telah dihasilkan dari Sinta VR itu. Sinta VR ini juga sudah bekerja sama dengan beberapa sektor, diantaranya ada telekomunikasi, oil dan gas, properti, dan masih banyak lagi. Dan juga sudah membuat 100 proyek di 10 kota dalam kurun waktu 4 tahun. Nah, Bapak Ibu, di tampilan Bapak Ibu bisa melihat ini adalah co-founder dari Sinta VR. Ada Akira Sou, selaku CEO, ini berasal dari Jepang. Dan kemudian ada Pak Andes Rizky ini yang tadi diwakili oleh Mbak Hana dan Mbak Sita, berasal dari Universitas of Indonesia, dan juga yaitu CTO Bapak Andrew Eswika. Beliau ini sangat ahli di bidang virtual reality dan juga adalah lulusan dari Aachen, Germany. Beliau ini satu alma mater almarhum Bapak B.J. Habibie. Jadi inilah co-founder yang membuat virtual reality itu hadir di Indonesia. Oke, Bapak Ibu, selanjutnya setelah kita mengenal Milialab mengeluarkan virtual reality lewat Sinta VR, dan ternyata Milialab ini juga sudah memberikan certified kepada user, dalam hal ini peserta didik di 34 provinsi dengan 5.200 guru, bahkan sudah diakses oleh 16.000 siswa di Indonesia. Ini datanya per 2019, Bapak Ibu guru hebat. Nah, untuk agenda kita pada hari ini sendiri, Bapak Ibu, untuk mengenal virtual reality, Bapak Ibu akan diperkenalkan dengan apa itu virtual reality, bagaimana perkembangan teknologi VR, dan VR era baru mudah cepat terjangkau. Nah, sebelumnya saya ingin tanya dulu kepada Bapak Ibu guru hebat yang hadir pada workshop kali ini, apa Bapak Ibu sudah pernah menggunakan virtual reality ataukah sudah tahu apa itu virtual reality? Nah, Bapak Ibu bisa tulis di kolom komentar, chat, atau mungkin bisa raise hand sehingga saya bisa melihat apakah Bapak Ibu di sini sudah familiar dengan virtual reality. Silakan ditulis di kolom chat Bapak Ibu ya. Selanjutnya, kalau kita berbicara tentang virtual reality, apa sebenarnya virtual reality? Virtual reality itu kalau bahasa sederhananya Bapak Ibu adalah sebuah teknologi yang dimana bisa membuat semua imajinasi, bahkan simulasi secara virtual yang dirasakan seolah-olah nyata. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi kalau berbicara tentang virtual reality, sepertinya kita berbicara tentang bagaimana menghadirkan hal-hal yang tidak bisa kita bawa ke dalam kelas, itu bisa dirasakan nyata oleh anak-anak. Misalnya saja, Bapak Ibu, saya berikan contoh sederhana. Kita ingin memperkenalkan dinosaurus kepada siswa-siswi kita.
tidak mungkin Bapak Ibu kita menghadirkan dinosaurus di zaman saat ini. Nah, melalui virtual reality itu kita bisa memberikan simulasi imajinasi bagaimana gambaran dinosaurus kepada siswa-siswi saat menggunakan pembelajaran berbasis virtual reality. Oke, selanjutnya berbicara tentang virtual reality ini juga masuk ke dalam grup teknologi imersif. Nah, lalu apa sih sebenarnya Bapak Ibu perbedaan dari ketiga hal ini, dari augmented reality, virtual reality, dan mixed reality? Saya akan mengajak Bapak Ibu membayangkan bahwa augmented reality itu adalah kebalikan dari virtual reality. Karena dengan augmented reality ini, kita seperti membawa dunia maya ke dalam dunia nyata. Kita membawa hal-hal imajinasi itu masuk ke dalam dunia nyata. Sistemnya terbuka dan berguna untuk detailing. Bapak Ibu yang kemarin sempat mungkin mengikuti kegiatan IT Camp 2, kita itu di sana sempat dibahasakan materi oleh rekan saya dari sahabat Katanos, Pak Munandar, tentang augmented reality melalui bangun ruang. Nah, di mana gambarnya itu dalam bentuk cetak yang kemudian di-scan dengan barcode, lalu animasi bangun ruang itu akan muncul. Itu adalah contoh dari augmented reality. Nah, sedangkan untuk virtual reality sendiri, itu berarti kita yang ada di dunia nyata masuk ke dalam dunia maya. Jadi semua itu sistemnya tertutup atau full immersive. Dan juga dengan virtual reality ini Bapak Ibu, kita sebagai pendidik bisa membuat skenario yang high order thinking skill. Yang dimana kan Bapak Ibu semua sudah tahu, kita sebagai pendidik bukan hanya memberikan informasi kepada para peserta didik, tapi bagaimana peserta didik kita itu bisa menganalisis, mengeksplor semua pembelajaran itu dengan sendirinya. Jadi mereka pembelajaran itu lebih berpusat kepada peserta didik. Nah, lalu untuk yang ketiga, mixed reality itu bagaimana? Mixed reality ini adalah gabungan dari keduanya Bapak Ibu, dari virtual reality dan juga augmented reality. Sistemnya terbuka, imersif, dan berguna untuk detailing yang lebih advance. Kalau saya bisa berikan contoh ya Bapak Ibu untuk mixed reality ini, jika Bapak Ibu pernah menonton film, kemudian menggunakan kacamata, dan terlihat hologram pada saat Bapak Ibu menggunakan kacamata itu, nah itulah dari contoh mixed reality. Oke, itulah tadi grup teknologi imersif. Selanjutnya kita akan lanjut. Nah, lalu pertanyaannya Bapak Ibu, pasti Bapak Ibu guru hebat yang ada di workshop ini bertanya, lalu bagaimana sih sebenarnya kerja otak kita ketika di dalam virtual reality? Kalau Bapak Ibu bisa lihat slide ini adalah dua bagan yang menggambarkan bagaimana otak menerima simulasi secara natural atau alami dan simulasi ketika menggunakan virtual reality. Pada dasarnya, simulasi yang akan diterima otak itu sama, Bapak Ibu. Dalam virtual reality, ketika kita melihat display atau tampilannya, itu otak akan menerima bahwa itu adalah reaksi nyata. Jadi, ketika kita melihat dalam dunia virtual, itu akan tertangkap nyata, dan apa yang kita dengar juga itu akan terdengar nyata. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kerja otak itu tidak membedakan, tapi memang ketika anak-anak peserta didik di bawah masuk belajar melalui pembelajaran berbasis virtual reality, mereka itu akan merasa seperti berada di dunia nyata. Nah, lalu sebenarnya bagaimana dengan perkembangan teknologi VR? Bapak Ibu kalau melihat slide di sini, sebenarnya VR ini bukan sebuah teknologi yang baru. VR itu sudah ada sejak tahun 1516. Nah, Bapak Ibu sendiri bisa lihat di mana VR ini bukan sebagai hal yang
baru saja ada, namun memang sudah ada sejak dulu. Bahkan di tahun 1968 itu sudah diciptakan oleh Ivan Sutherland bagaimana sistem ramah yang digambarkan seperti ini Bapak Ibu. Saya bisa bawa Bapak Ibu menjelaskan. Pada saat itu dia membuat seolah-olah orang yang menggunakan seolah-olah sedang menggunakan kendaraan bermotor, padahal hanya di tempat itu. Tapi dia bisa merasakan seperti sedang bergerak dengan motor, kemudian bisa merasakan suara bising pada saat berkendaraan, bahkan mencium bau dari knalpot motor itu. Itu pada tahun 1900-an. Lalu bagaimana pada tahun 1993, di sini Bapak Ibu bisa lihat, bahkan kalau kita lihat di sini ya Bapak Ibu, 1993 itu sudah muncul VR dalam bentuk kacamata. Namun bahkan film yang Bapak Ibu mungkin sudah pernah nonton, The Matrix, itu pada tahun 1999 juga menggunakan teknologi virtual reality. Nah, pada tahun 2014, di sini Facebook pertama kalinya membeli Oculus VR seharga 2 billion US dollar. Ini berarti menunjukkan bahwa sebenarnya Facebook sudah membayangkan bahwa virtual reality ini akan menjadi salah satu teknologi yang sangat wow ke depannya. Dan Bapak Ibu, jika mengikuti perkembangan saat ini, Facebook kan sudah berganti nama menjadi Metaverse. Ini berarti memang virtual reality 5 tahun, 10 tahun ke depan itu bukan lagi hal yang sangat baru, tetapi sudah lumrah. Nah, lanjut hingga tahun 2015 dan sampai saat ini sudah mulai masuk ke dalam sektor pendidikan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, di depan Bapak Ibu ini ada slide yang membahas tentang variasi alat atau headset VR. Pertanyaannya, kenapa kalau virtual reality sudah ada sejak tahun 1515, kenapa tidak digunakan untuk pendidikan saat ini? Sebenarnya Bapak Ibu, variasi dari headset VR itu sejak dulu masih sangat tergolong mahal. Bahkan harganya itu mencapai $2.000, itu sudah masuk dalam satu set. Dalam artian dulu Bapak Ibu, jika orang ingin menggunakan VR dalam pembelajaran ataupun di sektor yang lain itu sangat mahal. Karena VR tidak bisa lepas sendiri, harus seperangkat. Ada PC-nya, ada kacamata, dan lain sebagainya. Nah, hingga berjalan waktu perkembangannya, ternyata variasi alat VR ini semakin terjangkau. Bapak Ibu bisa lihat, bahkan saat ini VR bisa digunakan tanpa menggunakan PC. Hanya dengan berbasis mobile atau mobile base, yaitu dengan memasukkan smartphone ke dalam kacamata VR, siswa maupun kita guru bisa menggunakan itu dalam proses pembelajaran. Bahkan menggunakan cardboard. Bapak Ibu bisa lihat di sini harganya sangat terjangkau dan mudah didapatkan karena menggunakan mobile base gitu. Oke, saya lanjut. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ini ada data dari Nielsen yang menjelaskan bahwa sebenarnya kebutuhan VR dalam dunia pendidikan. Sebenarnya Bapak Ibu, kalau kita membahas tentang kebutuhan VR dalam dunia pendidikan itu sangatlah tinggi. Ini Bapak Ibu bisa melihat dari diagram batang, 81% itu adalah permintaan terhadap konten VR. Namun, ketersediaan konten VR untuk dunia pendidikan masih sangat sedikit, yaitu 24% dibandingkan dengan sektor lainnya. Bapak Ibu bisa lihat di sini ada sektor showroom, arsitektur, kemudian healthcare, lainnya. Ini berarti tantangan besar buat kita para pendidik. Saya mengajak rekan-rekan guru di Kabupaten Goa, kita
bisa membuat konten VR untuk dunia pendidikan, terutama yang digunakan oleh peserta didik. Seperti itu. Baik, selanjutnya. Nah, Bapak Ibu, kalau tadi kebutuhan VR yang sangat tinggi, tapi konten yang sangat rendah, lalu apa sih sebenarnya keberadaan VR itu, kenapa dibutuhkan VR? Dari beberapa penelitian Bapak Ibu yang telah dilakukan di Indonesia maupun di luar negeri, dapat disimpulkan bahwa manfaat dari VR itu sendiri yang pertama mampu meningkatkan emosi positif siswa. Setelah peserta didik atau siswa menggunakan VR dalam proses pembelajaran, ternyata rentang tingkat emosi positifnya itu naik dari 30 hingga 40%. Dan yang kedua, meningkatnya kemampuan kognitif siswa dalam artian daya ingat, kemudian fokusnya, dan mengurangi emosi negatif. Selanjutnya Bapak Ibu, manfaat VR itu sendiri ternyata membantu stimulasi konsep pembelajaran yang menjadi murah dan murah. Jika Bapak Ibu di sekolah belum memiliki laboratorium atau belum bisa melakukan simulasi, ternyata dengan kehadiran virtual reality ini bisa menurunkan angka investasi hingga 95%. Ya, ternyata VR ini memberikan kemudahan kepada kita. Lalu Bapak Ibu, ternyata kasus atau studi kasus itu sendiri sudah dilakukan di luar negeri. Contohnya saja ini di Beijing, Cina. Bapak Ibu bisa lihat ini ada perbandingan antara peserta didik virtual reality dan konsep belajar konvensional. Rata-rata nilai peserta didik itu Bapak Ibu, jika konvensional itu 73% dan menggunakan VR 93%. Berarti ini ada peningkatan 27,4% untuk siswa yang belajar menggunakan virtual reality. Bukan hanya di nilai rata-rata peserta didik atau siswa Bapak Ibu ya, tapi nilai untuk nilai pas mereka juga seperti itu. Bahkan lebih meningkat 90% dibandingkan pembelajaran secara konvensional atau pendidik yang lebih banyak berceramah menggunakan metode ceramah di dalam kelas. Lanjut, selain studi kasus yang ada di Cina atau Beijing, ini juga ada studi kasus yang sudah dilakukan di Warwick, Inggris. Bapak Ibu bisa lihat bahwa di Inggris ini studi kasusnya terhadap 3 variabel, yaitu menggunakan virtual reality, menggunakan video, dan textbooks. Dan mereka pilih satu persatu dari ingatan, emosi positif, bahkan emosi negatif. Kalau kita bisa lihat diagramnya Bapak Ibu, di sini peserta didik yang menggunakan virtual reality pada saat post-test itu meningkat daya ingatnya. Nah, dibandingkan dengan peserta didik yang belajar menggunakan video dan textbooks. Lalu bagaimana dengan emosi positif para peserta didik? Nah, di sini juga sama Bapak Ibu menggunakan pembelajaran berbasis virtual reality itu, emosi positif peserta didik meningkat dibandingkan hanya menggunakan video atau hanya menggunakan textbook. Bahkan emosi negatifnya juga bisa dilihat Bapak Ibu. Emosi negatif para siswa yang belajar menggunakan VR itu malah lebih rendah dibandingkan yang menggunakan video ataukah textbook. Berarti ini menunjukkan bahwa keberadaan virtual reality dalam pembelajaran di dunia pendidikan itu sangat memberikan manfaat khususnya kepada kita. Lalu bagaimana Ibu dengan uji coba yang dilakukan di Indonesia? Milialet sudah membuat uji coba di 10 provinsi kepada 1.800 peserta didik. Dengan rangkumannya seperti ini, peningkatan emosi positif yang dialami peserta didik itu setelah menggunakan produk dari Milialab yaitu virtual reality meningkat hingga 80%. Bahkan peningkatan pemahaman materi mereka juga itu sampai 93%. Bapak Ibu bisa lihat gambarnya ya di sini. Ini sudah memberikan gambaran bagaimana peserta didik menggunakan VR dalam pembelajaran. Ada yang belajar di luar kelas,
ada juga yang di dalam kelas. Bahkan ada yang di rumah tanpa menggunakan headset VR atau tanpa menggunakan kacamata VR, hanya menggunakan smartphone Android. Baik, saya lanjut. Nah, lalu pasti banyak yang bertanya Bapak Ibu, kenapa tidak sejak dulu ya pakai VR? Kalau kita flashback dengan penjelasan yang tadi sudah saya sampaikan Bapak Ibu, sejak tahun 2015 sampai 2017 itu untuk mendapatkan pengalaman VR yang sangat bagus masih sangat sulit karena satu, variasi alat atau headset VR itu masih sangat mahal. Untuk mendapatkannya pun harus mengeluarkan banyak uang karena membelinya harus dalam satu set PC, kacamata dan sebagainya. Nah, dan selain itu juga masih sangat sedikit konten pendidikan yang dibuat oleh pendidik. Karena dulu untuk membuat konten VR itu harus bisa coding, harus bisa programming, harus belajar 3 dimensi. Nah, itulah yang membuat kenapa guru jarang menggunakan konten virtual reality. Bisa dikatakan hanya developernya saja yang bisa mendesain karena mereka sudah belajar tentang programming, belajar tentang 3 dimensi, belajar tentang coding seperti itu. Jadi sejak dulu itu masih sangat sulit untuk membuat konten pendidikan. Lalu bagaimana dengan VR saat ini? Bapak Ibu, kabar gembiranya VR saat ini tuh sudah beradaptasi, sudah masuk ke dalam sektor pendidikan dengan perkembangan smartphone yang begitu cepat membantu teknologi VR untuk lebih adaptif. Dalam artian, sekarang tidak perlu kita membeli satu set untuk menggunakan VR. Hanya menggunakan smartphone yang dimasukkan ke kacamata VR, peserta didik sudah bisa mengakses konten VR yang kita buat dengan cara memasukkan kode kelas. Seperti itu. Lalu saat ini guru-guru juga atau para pendidik sudah bisa membuat konten tanpa perlu belajar programming, tanpa perlu coding, tanpa perlu belajar 3 dimensi. Hanya dengan menggunakan platform dari Sinta VR yaitu Melia Lab Creator dan juga Melia Lab Viewer yang bisa digunakan oleh peserta didik. Karena basisnya itu sendiri Bapak Ibu, nanti pada saat peserta pendidik kita guru membuat konten melalui Melia Lab Creator itu akan tersimpan melalui cloud computing dari istilahnya penyimpanan awan di Melia Lab. Jadi tidak akan mengambil banyak memori di laptop Bapak Ibu karena akan tersimpan di situ. Jadi sisa bagaimana Bapak Ibu nanti akan kita sama-sama belajar bagaimana membuat konten atau scene virtual reality supaya bisa digunakan pada saat proses belajar mengajar di kelas. Oke, kita lanjut. Nah, dengan revolusi VR dalam dunia pendidikan dengan sangat mudah menggunakan smartphone juga yang bisa digunakan langsung atau diakses oleh peserta didik ini, para guru pendidik bisa membuat konten dari rumah cukup dengan menggunakan laptop spesifikasi medium to low. Dalam artian Bapak Ibu menggunakan Windows dengan spek 64 bit sudah bisa membuat konten VR seperti profesional yang bisa digunakan oleh para peserta didik. Saya lanjut lagi. Nah, Bapak Ibu bisa lihat seperti ini tampilan sistem dari penggunaan Melia Lab. Jadi nantinya Bapak Ibu guru dari Kabupaten Goa maupun dari kabupaten lainnya yang juga sempat hadir untuk mengikuti pelatihan ini, Bapak Ibu sebagai kreator, kita akan membuat atau kita meng-create konten melalui Melia Lab Creator. Melia Lab Creator seperti ini yang kemudian nanti akan tersimpan di dalam cloud server. Nah, setelah tersimpan pada cloud server ini, Bapak Ibu guru hanya membagikan kode kelas yang nantinya dapat diakses oleh peserta didik menggunakan smartphone minimal Android Lollipop yang dimiliki oleh para peserta didik. Bisa digunakan di rumah ataupun nanti pada saat pembelajaran di kelas.
bukan hanya itu Bapak Ibu yang sangat mudah, dan mengapa saya suka membuat konten PR, karena kita juga bisa berkolaborasi. Jadi misalnya saya di Kecamatan Bajeng Barat, kemudian rekan saya ada di Kecamatan Manuju, Pahamsari misalnya. Itu kita mau kolaborasi untuk membuat konten PR untuk kelas 6. Kita tidak perlu bertemu tatap muka, tapi kita hanya melewati mengirim atau share screen melalui email atau yang kita gunakan Gmail, seperti itu Bapak Ibu, tanpa menggunakan flash disk. Pokoknya ini serba canggih teknologi pendidikan yang akan kita pelajari sama-sama pada workshop kali ini. Nah, seperti itu adalah sistem bagaimana kita menggunakan Melia Lab Creator dan Melia Lab Viewer. Seperti ini tampilannya Bapak Ibu bisa lihat. Jadi nanti ini tampilannya di laptop adalah kita guru yang membuat kontennya berbasis RPP ya Bapak Ibu, karena kita tidak bisa membuat konten tanpa melihat RPP atau mata pelajaran apa yang akan kita masukkan ke dalam konten itu. Dan ini kacamata VR yang bisa digunakan oleh peserta didik, maupun jika tidak sempat menggunakan kacamata VR bisa menggunakan smartphone. Oke. Kita lanjut. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita membuat konten VR, Bapak Ibu harus mempersiapkan peralatan ini. 2, yang pertama laptop untuk mengakses Melia Lab Creator. Kalau Bapak Ibu melihat grup WA, saya sudah sematkan di deskripsi grup untuk link download Melia Lab Creator. Di sini untuk Melia Lab Creator sendiri cukup dengan Windows 8, 7, 8, 64 bit, dan ruang penyimpanan itu 2 hingga 5 GB. Sedangkan untuk Melia Lab Viewer juga sudah saya sematkan di deskripsi grup dan juga di chat grup WA ya Bapak Ibu. Di situ sudah ada link untuk mendownload Melia Lab Viewer. Dan lebih mudahnya Bapak Ibu bisa masuk ke Play Store yang nantinya akan Bapak Ibu unduh. Nanti akan saya jelaskan di sesi kedua. Oke, lanjut. Nah, ini juga penting Bapak Ibu. Pasti Bapak Ibu guru bertanya, bagaimana sih sebenarnya kesiapan peserta didik, kesiapan kelas Bapak Ibu, kesiapan sekolah Bapak Ibu untuk menggunakan virtual reality dalam pembelajaran. Bapak Ibu bisa menggunakan self-identification, yaitu bisa mengidentifikasi dalam 3 hal. Yang pertama, identifikasi pedagogi. Apakah peserta didik Bapak Ibu ini masuk ke dalam digital native atau peserta didik yang sudah familiar menggunakan smartphone dalam kesehariannya, ataukah peserta didik yang menggunakan smartphone untuk mencari ilmu pengetahuan, mencari sesuatu, menggali ilmu. Jika iya, berarti sudah bisa peserta didik menggunakan VR dalam pembelajaran. Lalu yang kedua, identifikasi teknis. Di sini, Bapak Ibu bisa mengidentifikasi misalnya apakah di sekolah Bapak Ibu atau di kelas Bapak Ibu sudah memiliki jaringan Wi-Fi. Kemudian memiliki laboratorium komputer. Kemudian Bapak Ibu guru sudah memiliki laptop masing-masing, seperti itu. Ini dilihat dari kesiapan guru dan infrastruktur teknis di lapangan. Dan yang ketiga, tentang kurikulum. Di sini Bapak Ibu bisa melihat apakah RPP atau materi ajar mata pelajaran itu bisa menggunakan virtual reality. Semuanya harus Bapak Ibu self identification terlebih dahulu untuk menentukan apakah Bapak Ibu guru ini sekolahnya atau kelasnya itu masuk ke dalam baru pengenalan, sudah bisa menggunakan, atau masuk ke dalam tahap pengembangan konten virtual reality. Nah, inilah Bapak Ibu kategori-kategori tadi yang bisa diidentifikasikan. Sebentar mungkin bisa saya share ke grup WA sehingga Bapak Ibu bisa mengecek identifikasi dari pedagogi, peserta didik Bapak Ibu, dari teknisnya, dan kemudian dari kurikulumnya. Karena setelah Bapak Ibu guru isi ini, kemudian menghasilkan skor, masuk ke dalam pengenalan, penggunaan, atau pengembangan, Bapak Ibu ini bisa menentukan bahwa kategori kelas Bapak Ibu atau sekolah Bapak Ibu itu masuk ke kategori apa. Ya, ini seperti ini. Nanti kategorinya masuk seperti ini. Apakah
pedagogi teknis, dalam artian peserta didik itu sudah familiar dengan teknologi menggunakan smartphone dan juga ketersediaan WiFi atau jaringan di sekolah, kemudian ketersediaan lab komputer, bahkan laptop untuk masing-masing guru. Dan ini juga metode yang bisa digunakan Bapak Ibu untuk sekolah atau kelas Bapak Ibu yang masuk pada area pedagogi teknis. Ini bisa menggunakan metode VR Co-Creation Group dan Assessment Based VR. Nah, untuk metode ini sangat cocok untuk tingkat SMA atau SMK, Bapak Ibu ya. Karena ini sudah mapan untuk teknisnya, WiFi dan juga peserta didiknya. Sedangkan kalau untuk area pedagogi dan kurikulum, ini bagi area sekolah yang kesiapannya sudah kuat di pedagogi, peserta didiknya sudah familiar dengan smartphone dan juga kurikulumnya. Namun masih lemah di teknis, dalam artian mungkin belum ada WiFi di sekolah, kemudian ketersediaan laboratorium komputer juga belum ada. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan metode yang efektif ini, yaitu self virtual model atau virtual group flex model. Ini bisa digunakan berkelompok. Kalau virtual group flex model ya Bapak Ibu, sekarang kan sudah pembelajaran tatap muka terbatas, siswa-siswi atau peserta didik itu bisa dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil yang kemudian nantinya bisa mengakses konten virtual reality secara bergantian. Oke, kemudian yang ketiga ini adalah teknik kurikulum area. Berarti ini area sekolah yang sudah lengkap untuk WiFi-nya dan siap untuk pembelajarannya. Namun siswa-siswinya masih belum familiar dengan smartphone atau belum familiar dengan teknologi. Ini bisa menggunakan metode station rotation dengan VR atau FGD dengan metode multiple scenario di virtual reality. Nah, itu Bapak Ibu nanti sendiri bisa identifikasi, sebentar mungkin bisa saya bagikan di grup WA. Nah, oke, selanjutnya ini Bapak Ibu, jikalau Bapak Ibu kita masih daring, bisa menggunakan metode ini, namun jika kita sudah bisa pembelajaran tatap muka terbatas, ini juga bisa digunakan juga di kelas, karena dengan model self virtual ini, peserta didik itu diberi kebebasan untuk memilih. Karena sebenarnya Bapak Ibu, untuk Melia Lab Viewer sendiri itu, yang akan diakses oleh peserta didik itu ada dua mode. Ada menggunakan mode VR dan mode non-VR. Untuk mode non-VR itu sendiri itu berarti tidak menggunakan kacamata, tetapi menggunakan handheld 360 ataukah non-zero. Bapak Ibu kalau sudah pernah membuka Melia Lab Viewer pasti akan melihat tampilan 3 itu yang bisa dipilih, mau pilih yang VR, mau pilih yang 360 ataukah memilih yang non-zero. Oke. Dan bukan hanya itu Bapak Ibu, di konten VR sendiri itu Bapak Ibu juga bisa menyematkan kuis. Nah, bagaimana caranya? Bapak Ibu tetap stay tune sampai nanti di materi sesi kedua. Oke, saya lanjut ke slide yang selanjutnya. Nah, ini yang tadi Bapak Ibu model virtual group flex model. Jadi nantinya ini kalau misalnya ada peserta didik yang masih belajar dari rumah, bisa menggunakan model ini dengan melibatkan orang tua dan tetap dengan skenario high order thinking skill. Nantinya juga di sesi selanjutnya itu saya akan memberikan salah satu contoh template yang nantinya ada skenario pembelajaran sehingga Bapak Ibu bisa membuat kontennya itu beruntut dari pendahuluan, isi hingga penutup dan tetap berlandaskan pada RPP masing-masing. Oke. Nah, Bapak Ibu, selain tadi, ini juga adalah prinsip dasar yang Bapak Ibu guru harus perhatikan, yaitu bagaimana perbedaan antara media yang lainnya dengan media VR. Kalau bisa saya berikan gambaran, Bapak Ibu sekarang berada di depan layar Zoom. Di depan layar Zoom ini adalah layar datar, berarti pandangan atau fokus Bapak Ibu sebagai user atau pengguna itu hanya layar datar. Sedangkan kalau menggunakan media VR itu sendiri, itu 360 Bapak Ibu, atau bisa dibilang sebagai FOV.
kiri bisa, ke kanan bisa. Bisa semuanya karena 360. Itu bedanya media virtual reality dengan media lainnya. Baik. Selain itu juga ini yang perlu digarisbawahi Bapak Ibu jika membuat konten VR, karena flight of view itu menjadi garis besar untuk peserta didik. Dalam artian jika Bapak Ibu meletakkan aset atau interaksi, jangan sampai aset itu terlalu tinggi atau terlalu rendah atau terlalu ke kiri dan ke kanan. Batasannya itu rentangnya dari 90 hingga 110 derajat. Ini nanti akan saya jelaskan pada saat kita membuat scene. Jadi Bapak Ibu jangan sampai kelewatan mengikuti workshop ini tiap pekan ya Bapak Ibu ya. Nah, ini juga Bapak Ibu hal yang harus diperhatikan dalam peletakan objek virtual. Kadang ada guru yang membuat konten itu Bapak Ibu asetnya tidak terlihat atau interaksinya tidak terlihat karena terlalu jauh. Untuk itu di Media Lab Creator ada kotak yang dikenal dengan grid. Itu nanti kalau misalnya Bapak Ibu mengeksplor Media Lab Creator kemudian menekan tombol di keyboard, tombol G, maka kotak-kotak itu akan terlihat. Nah, ukuran kotak-kotak itu yaitu 1 meter. Minimal untuk menaruh aset atau interaction itu minimal 3 meter atau 3 kotak, dan jauhnya itu 5 kotak. Nanti penjelasannya lebih jauh pada saat kita buat scene ya Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, itulah tadi penjelasan tentang mengenal virtual reality. Terima kasih Bapak Ibu sudah menggunakan sesi 1 ini. Saya kembalikan ke moderator untuk bisa memimpin pertanyaan jika ada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Atau mungkin ada tambahan dari Mbak Hana, Media Lab, Mbak Sita. Silakan. Baiklah Ibu Dini, terima kasih untuk pemaparannya. Demikianlah tadi pemaparan dari Ibu Dini Mulyasari. Selanjutnya, kami berikan kesempatan kepada 1 atau 2 orang penanya berkaitan dengan pengenalan virtual reality. Tadi saya sempat melihat Ibu Musdalifah raise hand. Apakah ada yang ingin ditanyakan Ibu Musdalifah? Atau ada dari peserta yang lain ingin menanyakan mengenai perkenalan mengenai virtual reality? Silahkan tulis di kolom chat atau silahkan Bapak dan Ibu raise hand. Apakah suara saya terdengar Bapak dan Ibu? Iya, terdengar Bu. Oke. Terdengar. Baik, apakah ada yang ingin bertanya? Ibu Musdalifah tadi sempat raise hand. Izin bertanya ya, silakan Ibu Nurdiansa. Silakan aktifkan mikrofonnya Ibu. Ibu Nurdiansyah, Ibu atau Bapak ini? Iya, halo. Oh iya, silakan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, wabarakatuh. mohon izin saya Bapak, Bu. Ya. Silakan Pak, Iya. maaf. Mohon maaf, Bu, ini suara saya agak putus-putus, mungkin di tempat saya kurang. Pertanyaan saya, ini VR ini dengan peserta yang saya lihat ini kebanyakan SD ya. Mungkin kegiatan ini khusus SD atau bisa di SMK. Kebetulan saya guru di SMK. Yang ingin saya tanyakan, apakah VR ini bisa untuk semua mata pelajaran atau hanya pelajaran tertentu? Terima kasih. Saya kembalikan. Jadi pertanyaan Bapak, apakah VR atau virtual reality ini bisa digunakan untuk semua mata pelajaran atau hanya mata pelajaran tertentu saja? Baiklah Iya, Ibu Dini. Iya, ya. Baiklah Ibu Dini, apakah langsung dijawab atau kita tampung pertanyaan terlebih dahulu? Langsung saya jawab saja Bu Emma. Oh iya. Oke, siap, terdengar Ibu. Oke, baiklah Bapak, saya serahkan kepada Ibu Dini untuk menjawab pertanyaan Bapak. Terima kasih Pak Nurdiansyah atau Pak Anca, ini rekan saya yang jauh di sana ya.
Memang pelatihan ini dari Kabupaten Goa karena kerjasama dengan FKKG Kabupaten Goa, pesertanya mayoritas guru SD, tapi untuk guru SMP dan SMA juga bisa. Nah, pertanyaan Pak Anca tadi, apakah bisa untuk semua mata pelajaran ataukah hanya mata pelajaran tertentu? Jika Pak Anca sudah download dan install aplikasi Milia Lab Creator, Pak Anca bisa explore, dari situ Pak Anca bisa lihat bahwa materi-materi mata pelajaran itu hampir semua itu bisa digunakan di Milia Lab Creator. Misalnya untuk agama, IPA, IPS, bahasa itu bisa. Jadi tidak ada yang tidak bisa menggunakan virtual reality, Pak. Jadi saran saya Pak Anca bisa coba download, install, explore, atau menunggu sampai sesi berakhir. Kita akan sama-sama buat scene untuk tingkat SMA. Mungkin ada tambahan dari Mbak Sita atau Mbak Hana, Bu Moderator, Bu Emma? Dari Milia Lab, apakah ada yang ingin ditambahkan? Ibu Sita dan Ibu Hana, apakah cukup dari Ibu Dini Mulyasari? Ya, cukup Bu. Mungkin boleh langsung dilanjutkan saja untuk pertanyaan yang lainnya. Oke, terima kasih Bu. Demikian tadi jawaban dari Ibu Dini Mulyasari ya Pak Nurdiansyah. Jadi VR ini dapat diterapkan untuk semua mata pelajaran. Baiklah, selanjutnya apakah ada yang ingin bertanya? Saya melihat ada 2 raise hand. Tunggu saya lihat dulu atas. Ada di kolom chat Bu Emma. Ada di kolom chat. Tunggu saya lihat. Ada pertanyaan dari kolom chat atas nama Ibu Nur Aini dari SDI. Maaf saya tidak terlihat jelas. Dengan media VR ini, apakah tidak mempengaruhi penglihatan atau pandangan dari peserta didik? Silahkan saya serahkan langsung kepada Ibu Dini Mulyasari untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Nur Aini. Terima kasih Bu Emma. Pertanyaan yang sangat bagus Ibu Nur Aini dari SD Impres Balang-Balang. Dengan media VR ini apa tidak mempengaruhi penglihatan atau pandangan dari peserta didik? Bapak Ibu, peserta didik kita itu tidak dipungkiri bahwa mereka itu sudah familiar menggunakan smartphone bahkan untuk menonton TV. Jadi sebenarnya VR ini tidak memberikan dampak negatif jika digunakan tidak berlebihan. Karena Bapak Ibu kembali lagi segala sesuatu hal yang berlebihan itu tidak baik. Jadi sebenarnya untuk siswa SD sendiri itu rentan waktu menggunakan VR 5 hingga 7 menit. Sedangkan kalau SMP 10 hingga 15 menit ya kalau saya tidak salah Mbak Sita. Sedangkan untuk SMA itu bisa sampai 30 menit Bapak Ibu. Jadi rentang waktu itu bisa digunakan anak-anak untuk mengeksplor bagaimana virtual reality melalui konten yang Bapak Ibu guru buat nantinya. Iya. Demikian Ibu, maaf tadi Ibu siapa? Ibu Nur Aini. Ibu Nur Aini, iya. Jadi ada batas penggunaan waktunya Ibu. Kami batasi untuk pertanyaan pada sesi pertama ini. Jika memungkinkan, kami akan melanjutkan sesi pertanyaan pada sesi kedua. Jadi untuk sementara kita langsung ke sesi 2, mengingat waktu telah menunjukkan pukul 2.30 menit. Baiklah, kita berlanjut ke sesi pemaparan materi mengenai menginstal virtual reality creator atau melalui menginstal VR creator atau VR viewer. Untuk itu kepada Ibu Dini Mulyasari, kami persilahkan. Baik Bu Emma, terima kasih. Untuk sesi kedua ini Bapak Ibu saya mau kita langsung unjuk kerja. Jadi mohon Bapak Ibu yang saat ini menggunakan laptop dan juga smartphone-nya ada di samping, kita sama-sama untuk unduh atau download aplikasi Milia Lab Creator terlebih dahulu untuk di laptop. Linknya sudah saya bagikan ya Bapak Ibu di grup WA atau Bapak Ibu bisa lihat di deskripsi grup. Saya izin coba ya Bapak Ibu untuk download di laptop saya sekaligus menjelaskan kepada Bapak Ibu guru hebat hari ini secara langsung bagaimana mendownload. Tunggu sebentar. Saya akan coba hapus terlebih dahulu aplikasi Milia Lab saya, kemudian saya akan download kembali.
Syamsuddin, tunggu ya Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu nanti bisa cek di YouTube channel saya. Saya juga sudah sematkan video caranya untuk download dan install Melia Lab Viewer. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di kolom chat ini sudah ada link untuk mengunduh Melia Lab Creator dan Melia Lab Viewer. Oh ya, ini tadi ada pertanyaan juga ya Ibu Emma. Saya lanjut, ini Pak Nurdiansyah, Pak Anca tadi. Izin bertanya lagi Bu, aplikasi VR ini dibuatnya di HP atau laptop atau bisa keduanya? Nah, baik Pak Nurdiansyah, untuk membuat konten VR itu melalui laptop. Di laptop itu Pak Nurdiansyah harus menginstal terlebih dahulu aplikasi Melia Lab Creator. Nah, sedangkan untuk di HP atau smartphone, itu nantinya peserta didik yang akan mengakses konten yang sudah Bapak buat tadi melalui Melia Lab Creator lewat laptop. Jadi untuk membuatnya hanya lewat laptop, sedangkan mengaksesnya itu atau menikmati virtual reality-nya itu menggunakan Melia Lab Viewer pada HP atau smartphone. Seperti itu. Oke Bapak Ibu, apakah di sini ada yang mengalami kendala pada saat menginstal Melia Lab Creator-nya? Dan coba Bapak Ibu install Melia Lab Viewer di smartphone. Sisa membuka Play Store, kemudian cari Melia Lab Viewer. Ya Bapak Ibu, dan pastikan Bapak Ibu jaringan internet stabil. Karena jika jaringan internet tidak stabil, itu bisa mengganggu proses download aplikasi Melia Lab Creator dan aplikasi Melia Lab Viewer. Bapak dan Ibu, silakan melihat kolom chat. Kami telah menyediakan aplikasi link untuk mendownload VR Creator dan VR Viewer. Silahkan Bapak dan Ibu untuk menginstal baik itu di laptop maupun di handphone masing-masing. Jadi link telah kami sematkan pada kolom chat serta di grup WhatsApp yang telah kami sediakan. Ibu Dini, apakah Baik, mungkin untuk Bu Hamra ini sudah berhasil diinstal ya Bu ya. Bisa langsung dimasukkan emailnya. Bisa langsung dimasukkan emailnya dan juga kode institusinya ya Bu. Jika sudah berhasil untuk install, maka masukkan email serta kode institusi ya Bapak Ibu ya.
matinya tidak bisa masuk Zoom. Atau mungkin boleh di-share screen ya untuk Bu Dini tampilannya. Jika sudah berhasil untuk install bersama-sama, bagi Bapak Ibu lainnya nanti dimasukkan kode uniknya seperti yang sudah dikirimkan di kolom chat Baik, di Mbak. nomor 2. Ya. Baik, Mbak Sita. Nah, baik Bapak Ibu, tadi saya lihat di kolom chat sudah ada yang berhasil install. Ini Bapak Ibu bisa kita daftarkan dulu ya Bapak Ibu Gmail-nya Bapak Ibu supaya bisa mengakses Milia Lab Creator ini secara premium. Ini khusus Bapak Ibu guru peserta workshop dari Kabupaten Goa dan juga guru-guru dari luar Kabupaten Goa yang mengikuti pelatihan workshop kali ini, itu kita diberikan kode premium untuk mengakses Milia Lab Creator. Jadi kenapa dibilang premium? Karena Bapak Ibu itu bisa mengakses semua aset dan 3 dimensi serta menerapkan interaksinya ke Milia Lab Creator. Nah, Bapak Ibu bisa linknya yang ada di chat bisa di copy di Google pencarian ini atau di Chrome. Google Chrome ya, ini. Yang ini Bapak Ibu ya. Ini untuk kita bisa mengakses lisensi. Ini Milia Lab email registration firebase.com. Mohon maaf Bu Dini, untuk tampilan share screen-nya sepertinya belum muncul Bu untuk Milia Lab-nya. Oh iya. Sorry, Ya, mungkin di Bapak Ibu lainnya apakah sudah muncul tampilan Milia Lab-nya? Belum, Bu. Saya coba izin Mbak Sita dan Bapak Ibu coba download kembali. Mungkin share screen-nya dimatikan dulu, kemudian share screen kembali. Oke, Mbak. Sorry Mbak. Baik, untuk Bapak Ibu jika sudah pernah menginstal tapi error, mungkin bisa di-update saja ya Bapak Ibu ya. Karena untuk tampilan terbarunya versi 135 seperti yang sudah dikirimkan di kolom chat di angka 3 itu merupakan versi terbaru yang dapat diakses yaitu 135. Namun jika masih error bisa di-update untuk versi terbarunya ya Bapak Ibu ya. Tunggu ya Bapak Ibu itu. Jaringan saya lagi. Untuk Bapak Ibu yang lainnya, apakah sudah ada yang berhasil untuk instalasi Milia Lab dan juga memasukkan kode uniknya ya Bapak Ibu? Kode unik yang terdapat di nomor 2. Yang mana itu? Saya kirimkan kembali di kolom chat. Dan pastikan Bapak Ibu sudah memasukkan email terlebih dahulu, setelah itu memasukkan kode uniknya. Cek server status, Bu. Kita terus, Ji. Share screen.
Ya, bagaimana Bu? Apakah sudah berhasil Bu Hamra ini tadi? Sepertinya ada kendala ya Bu ya? Nah, Bapak Ibu, screen saya sudah kelihatan, Bu Basita, Bapak Ibu guru. Sudah ya, sudah Bu, sudah muncul. Ini saya coba untuk menginstal Melia Lab Creator, Bapak Ibu bisa lihat. Ini tadi link yang dikirimkan Mbak Sita di kolom chat itu yang saya copy paste ke URL ini. Nah, ini dia. Setelah tampilannya seperti ini Bapak Ibu bisa klik tanda panah ke bawah yang tulisan download ini. Nah, kemudian Bapak Ibu pilih atau klik download anyway. Ya, ini sementara lagi di-download ya Bapak Ibu, pastikan jaringan internet Bapak Ibu stabil. Kita menunggu dulu Bapak Ibu sampai proses download ini selesai. Ini digunakan untuk laptop Bapak Ibu dengan spek 64 bit Windows. Jadi ini spek dari medium hingga terendah itu atau medium ke low itu bisa digunakan untuk menginstal aplikasi Melia Lab Creator. Nah, Bapak Ibu ini sudah saya klik langsung. Nah, saya klik lagi Bapak Ibu. Cara loading. Nah, terlihat ya Bapak Ibu ya, di sini ada pemberitahuan Melia Lab. Saya klik yes. Dan Melia Lab ini harus diinstal di folder atau di data C ya Bapak Ibu, program files 86. Kemudian klik next. Pilih yes. Dan jangan lupa Bapak Ibu untuk centang create desktop shortcut. Jadi nantinya akan terlihat di desktop laptop Bapak Ibu masing-masing. Kemudian pilih next. Kemudian klik install. Kita menunggu diekstrak filenya Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau jaringannya ini mengalami, saya coba lagi. Saya coba ya Bapak Ibu. Jaringan, kalau misalnya jaringan sudah stabil, ini masalah di data C. Bapak Ibu, cek dulu di data C saya. Saya stop screen dulu ya Bapak Ibu ya, saya cek di data C. Tadi ini sudah saya download, kemudian saya hapus lagi. Saya coba cek dulu di data C. Menunggu yang lain Bapak Ibu, silakan. Yang punya kendala mungkin dapat kendala seperti saya, seperti hari ini. Semalam juga ada salah satu peserta yang saya komunikasi juga mengalami kendala yang sama. Itu juga harus diperhatikan masalah jaringannya. Sepertinya jaringan saya lagi tidak bersahabat. Dan pastikan penyimpanan di laptop Bapak Ibu itu tersedia 2 hingga 5 GB. Baik, untuk Bapak Ibu, jika sudah berhasil install aplikasi, mohon untuk login email di sebelah kanan atas, sesuai email yang aktif, dan juga memasukkan kode institusinya ya, Bu Dini ya. Tuh, jadi Bapak Ibu yang sudah berhasil install aplikasi, bisa langsung login di sebelah kanan Melia Lab, akan ada tulisan login dan juga memasukkan email serta kode institusi yang seperti diinfokan di kolom chat. Itu kode uniknya adalah Y09XWSDB. Mungkin boleh dicontohkan Mbak Sita untuk pendaftaran registrasi akunnya sudahkah?
Ya, mungkin dibantu sebentar ya untuk Bapak Ibu. Jika masih ada kendala, boleh hubungi kembali. Ini saya coba ya Bapak Ibu. Bismillah. Akibat buka buka ini. Baik, Bapak Ibu, ini saya coba untuk share screen tampilannya. Apakah sudah muncul Bapak Ibu untuk share screen-nya? Jadi di sebelah kanan ada login email. Jika terlihat, nanti Bapak Ibu bisa pilih email terlebih dahulu. Untuk di sini saya sudah login. Nah, Bapak Ibu jika sudah mendownload, nanti bisa diisi emailnya serta bisa memasukkan kode uniknya. Jadi bagi Bapak Ibu yang tadi masih berkendala untuk masukkan login email di sebelah mana, Bapak Ibu bisa pilih di kolom kanan atas. Seperti itu. Saya coba logout. Nah, nanti untuk Bapak Ibu yang belum berhasil login email, tampilannya seperti ini, lalu dipilih saja, diklik. Nanti bisa memasukkan email yang ingin didaftarkan. Kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu untuk login emailnya. Apakah ada kendala? Mungkin boleh dibantu Bu Dini atau Bu Hermawati dan Mbak Hana. Izin ya Bu. Kayak orang kesulitan. Aku jumpa makan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan mengangkat tangan atau menuliskan di kolom chat ya Bapak. Ibu Dini, apakah proses instalasinya telah selesai? Bagaimana kan? Serius Kak? Ya, silakan. Oh ya maaf. Oh ya maaf. Apakah ada yang ditanyakan Pak? Ya, ada teman yang bertanya, mungkin maklum saya sampaikan saja. Siapa? Silahkan. Bagaimana caranya kita membuat itu atau bisa tahu hasil dari mana penggunaannya.
yang menandakan bahwa itu tadi yang email sudah berhasil dan bagaimana mulai kita menggunakan. Tandanya kita bisa mengakses. Maaf Pak, tadi agak terputus-putus. Bisa diulangi pertanyaannya Pak? Saya tidak mendengarkan dengan baik karena suara Bapak terputus-putus di mikrofon. Di headset saya. Tadi ada yang bertanya. Iya, silakan Pak. Bagaimana cara memulai menggunakan ini? Kalau kita sudah masukkan email yang seperti instruksinya tadi, kemudian bagaimana kita mengetahui bahwa email yang kita gunakan itu sudah bisa dipakai untuk mengakses sejumlah fitur yang ada di dalam. Mungkin hanya itu. Oh iya, iya Pak. Mengetahui siapa? Jadi pertanyaan dari Pak Munandar, bagaimana cara memulai penggunaan aplikasi VR, serta apakah yang menandakan bahwa email yang telah kita gunakan itu telah siap untuk digunakan pada VR Creator. Demikian ya Pak Munandar? Iya. Oke Pak. Iya. Bagaimana Ibu Dini? Apakah menyimak pertanyaan dari Pak Munandar? Langsung dijawab. Ya Bu Emma. Ya, silakan Ibu. Bisa diulang pertanyaannya Bu Emma, tadi saya sibuk uninstall. Oh iya, maaf. Pertanyaan dari Pak Munandar, bagaimana cara memulai penggunaan VR Creator, serta bagaimanakah penandaan bahwa email yang telah digunakan itu telah siap untuk digunakan di VR Creator? Apa yang menandakan Ibu Dini bahwa email tersebut telah siap untuk digunakan? Oke, siap Bu Emma, saya sudah mengerti pertanyaannya Pak Munandar. Baik Pak Munandar yang mewakili pertanyaan rekan gurunya, siapakah rekan guru tersebut? Oke. Untuk mengetahui apakah email tersebut sudah berhasil memasukkan kode uniknya, yang pertama saya beri contoh dulu ya Bapak Ibu. Saya beri contoh lagi, akses link yang diberikan di kolom chat Bapak Ibu ya, saya coba ya Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu mengakses kolom chat itu link untuk registrasi kode uniknya dengan memasukkan alamat Gmail Bapak Ibu, lalu kemudian kode uniknya dimasukkan, kemudian klik submit, maka akan ada pemberitahuan sukses workshop Kabupaten Goa, maka email Bapak Ibu sudah aktivasi untuk menggunakan akun premium pada Millia Lab Creator. Hanya saja kendalanya ini saya sementara mengosongkan file C saya, jadi saya belum bisa untuk menampilkan aplikasi Millia Lab Creator, tapi saya bisa bantu untuk menampilkan link agar registrasi kode uniknya berhasil ya Bapak Ibu. Saya lihat linknya dulu di sini. Tunggu ya Pak Munandar. Mungkin ada tambahan dari Mbak Tita. Mbak Tita bisa bantu. Iya, Ibu. Saya izin tampilkan untuk login-nya. Tadi sepertinya masih ada koneksi internet bermasalah. Saya share screen. Tampilannya. Nah, nanti untuk Bapak Ibu, jika tadi koneksi internetnya masih bermasalah, bisa di-refresh terlebih dahulu. Klik login di sebelah kanan, nanti tampilannya seperti ini. Nah, ini kita menunggu terlebih dahulu untuk bisa login. Nah, nanti Bapak Ibu bisa pilih email yang ingin didaftarkan di Millia Lab. Jadi untuk kode unik yang tadi diberikan di kolom chat itu adalah untuk kreator ya Bapak Ibu ya, via laptop. Jadi saya daftarkan email ini.
Kita tunggu terlebih dahulu. Jika sudah berhasil, bisa kembali ke aplikasi Melia Lab. Nah, login sudah berhasil. Kita bisa berpindah ke aplikasi Melia Lab. Dibilang kalau Zoom itu lari teori. Nah, ini adalah aplikasi Melia Lab. Bisa dilihat di sebelah kanan. Sebelah kanan saya sudah berhasil login dan juga sudah muncul namanya. Dan ini adalah institusi yang sudah terdaftar. Jadi bagi Bapak Ibu yang tadi belum memasukkan kode unik, itu bisa langsung akses kode uniknya di browser. Seperti itu ya, Bu Dini ya. Atau Bapak Ibu lainnya. Ya, terima kasih Mbak Sita. Itulah tadi Bapak Ibu Guru cara untuk registrasi kode uniknya supaya Bapak Ibu bisa akses secara premium, interaksi dan aset 3 dimensinya Bapak Ibu di Melia Lab Creator. Baik, saya kembalikan ke Ibu Emma. Baiklah Ibu Dini, saya melihat ada satu peserta yang raise ya. Dan sepertinya Bapak Hamsari Hafid ini akan menjadi terakhir untuk sesi kita di hari ini. Silakan Bapak Hamsari Hafid. Waktu dan tempat kami silakan. Terima kasih Ibu Moderator, Ibu Hermawati dan juga Ibu Dini, Pendekar VR Sulawesi Selatan Kabupaten Goa dan juga pihak Melia. Terima kasih. Pertanyaan saya sudah terjawab sih satu tadi tentang kode unik itu dan juga kode classroom-nya. Selanjutnya saya hanya ingin tahu kode unik ini itu bertahannya berapa lama ya? Apakah selama pelatihan saja ini atau ada tenggang waktu misalnya setahun atau berapa tahun gitu? Mudah-mudahan ada jawaban yang bisa kami terima. Dan terus kalau misalnya ini terbatas, kira-kira cara untuk lanjutnya seperti apa? Terima kasih, moderator. Oke, siap Pak. Jadi saya ulang pertanyaannya Pak ya. Jadi apakah kode yang didapatkan ini berbatas waktu atau seperti apa? Jika berbatas waktu, bagaimana langkah selanjutnya agar dapat mengupgrade aplikasi yang kita gunakan? Baiklah Ibu Dini, silahkan dijawab pertanyaan dari Bapak Hamsari Hafid. Baik Bu Emma, terima kasih pertanyaannya Pak Hamsari Hafid. Nah, untuk Bapak Ibu Guru yang mengikuti workshop ini hingga nantinya berakhir, kita sudah diberikan kode unik cuma-cuma dari Melia Lab untuk dapat mengakses Melia Lab Creator ini untuk membuat scene virtual reality secara premium ini selama sebulan. Jadi Bapak Ibu diberikan waktu selama sebulan untuk bisa membuat scene secara premium. Nah, kalau Bapak Ibu Guru di Kabupaten Goa maupun di kabupaten lain berminat untuk dapat mengakses lebih lama lagi, Bapak Ibu Guru wajib mengikuti workshop ini sampai akhir, sampai benar-benar menyelesaikan nanti tugas-tugasnya. Jadi saran saya Bapak Ibu bisa mengikuti minimal 2 kali hadir, hari ini dan hari esok. Misalnya Bapak Ibu Guru punya kendala ya, dimaklumin, tapi untuk hari ini dan hari esok itu sangat penting untuk Bapak Ibu hadir. Dan nantinya jika Bapak Ibu selesai menyelesaikan workshop ini dengan mengumpulkan tugas, Bapak Ibu juga berkesempatan untuk menjadi calon pendekar VR. Sama seperti saya, karena saya saat ini sedang mencari rekan-rekan guru, pendidik dari Kabupaten Goa maupun kabupaten lain dalam Provinsi Sulawesi Selatan yang ingin gabung bersama kami, satu komunitas yang nantinya banyak sekali hal-hal yang dapat kita lakukan bersama. Yang pertama, untuk mengakses Melia Lab Creator-nya itu bisa lebih lama dari pelatihan workshop ini. Bapak Ibu bisa, bahkan selama Bapak Ibu menjadi pendekar VR Sulawesi Selatan, Bapak Ibu bisa akses premium Melia Lab Creator. Nah, jadi saya sangat berharap rekan-rekan guru yang hadir pada workshop kali ini bisa turut andil menyelesaikan workshop ini dan nantinya bisa menjadi pendekar VR Sulawesi Selatan dengan syarat aktif dalam workshop. Itu tadi jawaban saya, mungkin ada sedikit tambahan dari Mbak Sita.
Silahkan, apakah ada tambahan, Ibu? Ya, izin menambahkan ya, Bapak Ibu, betul sekali untuk penggunaan kode institusinya itu berlaku selama 1 bulan, dan jika Bapak Ibu ingin mendapatkan free lisensi, Bapak Ibu harus menyelesaikan pelatihan ini hingga akhir dan juga bisa mendapatkan sertifikat setelah berhasil membuat kode kelas ya, Bu Dini ya. Dan Bapak Ibu jika berminat ingin bergabung ke Pendekar VR yang merupakan komunitas Milea Lab dan banyak sekali kegiatan-kegiatan di Pendekar VR, maka Bapak Ibu bisa mengakses free lisensi dari Milea Lab. Jadi bisa digunakan di pembelajaran sekolah ya Bapak Ibu. Dan saya izin tampilkan juga mungkin untuk Bu Dini serta Bu Hermawati, tadi yang untuk kode uniknya, mungkin bagi Bapak Ibu yang masih bingung dimasukkan ke link apa, sebenarnya sudah ada di nomor 3 untuk kode lisensinya atau kode uniknya dimasukkan di email berikut. Saya share screen ya Bapak Ibu. Nah, untuk email yang sudah berhasil login, Bapak Ibu bisa langsung masukkan kode tersebut. Kode yang ada di dalam kolom chat di sini ya Bapak Ibu ya. Jadi bisa langsung di-input kodenya. Ntar saya coba copy lagi untuk kode uniknya. Nah, dimasukkan di sini dan bisa langsung klik submit. Jadi untuk Bapak Ibu sudah bisa masuk sukses dan akan terregister ke institusi workshop Kabupaten Goa. Tampilannya seperti ini Bapak Ibu, karena untuk kode di handphone itu adalah untuk kode kelas ya. Jadi kita membuat materi terlebih dahulu di Milea Lab, selanjutnya sudah berhasil kita akan mendapatkan kode kelas yang nanti bisa dilihat via handphone. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu tampilannya. Saya kembalikan lagi ke Bu Dini dan Bu Hermawati. Terima kasih. Baik, Mbak Sita. Itulah tadi Bapak Ibu guru hebat, jawaban untuk bagaimana caranya mendaftarkan email dapat mengakses free lisensi dari Milea Lab. Bapak Ibu, sepertinya Ibu Hermawati, silakan. Ya, baiklah Ibu Dini, waktu telah menunjukkan pukul 15:05. Jika ada yang ingin bertanya, mungkin akan kita lanjutkan pada kegiatan kita di esok hari. Bapak dan Ibu, untuk presensi kita hari ini silahkan mengklik link yang telah tersedia di kolom chat. Jadi presensi kita hari ini kami sematkan di kolom chat Zoom ya Bapak dan Ibu. Jadi harap Bapak dan Ibu silahkan mengklik dan mengisi presensi untuk hari ini. Demikianlah tadi pemaparan dari Ibu Dini Mulyasari mengenai instalasi VR Creator dan VR Viewer. Bapak dan Ibu yang kami hormati, demikianlah kegiatan kita hari ini. Insya Allah kita akan berjumpa kembali esok hari pada ruang dan waktu yang sama. Terima kasih kami ucapkan kepada para undangan dan peserta yang telah berkenan hadir pada hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan selama pelaksanaan kegiatan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan mengisi presensi kita pada hari ini yang ada di kolom chat. Mungkin ya untuk tambahan bagi Bapak Ibu, untuk didokumentasikan terlebih dahulu kegiatannya, boleh dibantu Bapak Ibu untuk kita bersama aktifkan kameranya ya. Iya Bu, oke. Bapak dan Ibu silakan aktifkan kameranya. Kita akan dokumentasikan kegiatan kita pada hari ini. Mari Bapak Ibu untuk dinyalakan kameranya agar bisa didokumentasikan kegiatannya ya.
Baik, untuk yang pertama kita tidak menggunakan filter VR, tapi nanti bagi Bapak Ibu yang menggunakan laptop akan ada pilihan filter VR. Jadi kita bisa menggunakan VR dari filter yang ada di Zoom ini. Baik, saya hitung. Mulai ya Bapak Ibu. 1, 2. Baik, untuk Bapak Ibu lainnya boleh dinyalakan lagi bagi yang belum menyalakan kameranya. Baik, 1, 2. Baik, terima kasih banyak nih Bapak Ibu. Mungkin bisa dicoba filter VR. Di sebelah kiri kan ada pilihan. Dan juga di paling bawah ya Bu Dini ya, seperti tampilan VR-nya nih. Seperti ini, bisa dilihat di kolom sebelah kiri. Kolom sebelah kiri ya? Ya, Kalau betul. pakai HP sebelah mana? Ya, kalau untuk handphone belum ada filternya, Pak. Jadi mungkin bagi Bapak Ibu yang berhasil ya laptop, Gitu. ya. Boleh Oh, dibantu ya. Bapak Ibu? Apakah muncul? Terus Saya video lihat filter di sebelah kiri. Iya, video filter ada. Oke, baik. Seperti ini ya? Ya, mungkin tidak semua muncul kali ya Bapak Ibu ya. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak nih Bapak Ibu. Saya selaku tim Melelet mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa di esok hari dan juga minggu depan ya Bapak Ibu. Iya. Bapak dan Ibu silakan Oke. ruang. Jangan lupa untuk mengisi presensi ya Bapak dan Ibu. Ya, sudah. Semangat Bapak Ibu semua. Ya, silahkan meninggalkan Terima kasih, ruangannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, terima kasih. Terima kasih Bu Sita. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Assalamualaikum. Terima kasih banyak atas Sampai ketemu ilmunya. besok jam 1 ya Bapak dan Ibu. Tetap di ruang yang sama dan waktu yang sama. Assalamualaikum Bu. Pukul 13.00 Wita. Ya Bu. Bu Sita enggak apa-apa, banyak pendekar PR di gua. Iya, nggak apa-apa Oh, Pak. enggak apa-apa. Nggak mempengaruhi posisinya Bu Dini. Tidak apa-apa Pak. Nanti takut jadi saingan Bu. Biasanya kalau mau disaing Bu Dini biasa marah-marah Bu. Ya, Pak Hairudin tidak apa-apa Pak. Jadi semakin banyak nih untuk pendekar VR di Sulawesi Mudah-mudahan, Selatan. Soalnya kita mau Iya. target ada 10 pendekar PR di bawahnya Bu Dini lagi Bu. Oh iya, khusus di Kabupaten Goa ya Pak? Ya, minimal lah. Kalau lebih banyak lagi lebih bagus. Nanti semakin banyak kode referral juga nih Bapak Ibu seperti yang kemarin disampaikan juga ya. Iya, soalnya kemarin saya kapok Bu. Kodenya tidak bisa dipakai lagi yang pernah dibagi oleh Bu Dini. Iya, mungkin nanti bisa dicoba lagi Pak kode terbarunya. Siap Bu. Terima kasih banyak Bu Sita. Ya, terima kasih banyak Bapak Ibu.